siapkan telinga kami siapkan hati kami. Ini hidup kami Tuhan, isi dengan firman-Mu. Ajar kami duduk diam dan dengar kebenaran Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata, bertata di atas mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami untuk menerima firman-Mu dengan siap ya Bapa. Kuduskan motivasi kami, kuduskan hati kami ya Bapa. Biar Engkau yang berbicara dengan otoritas-Mu Tuhan. Kami siapkan kehidupan kami untuk ditaburi kebenaran-Mu. Mengucap syukur ya Bapa, kami siap duduk diam di kaki-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada saudara Richard, silakan. Puji Tuhan. Semangat, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, bahkan pengurus-pengurus gereja beserta jemaat Tuhan yang sudah mengizinkan saya belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Langsung saja. Kira-kira masih ada yang belum mengenal saya? Udah semua ya? Oke. Kenalan dulu. Nama saya Linceria Indriani Berus Nuraya dari Medan, Sekolah Alkitab di Cianjur kelas 1 kelas 2, dan saya percaya saya di tempat ini bukan karena kebetulan, semua karena diizinkan Tuhan. Agak ini kita buka semuanya di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara bergantian, dimulai dari saya dan dilanjutkan oleh Bapak Ibu semuanya. Mazmur 42 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Saya yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunungan Misan. Samudra raya panggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung mengikuti aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah gigitan musuhku? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Nah, tema yang saya bawakan pada malam hari ini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Katakan kepada diri kita
masing-masing. Mengapa engkau tertekan diriku? Nah, di sini latar belakang kisah Mazmur 42 ini adalah surat yang ditulis oleh Bani Korah. Nah, Bani Korah ini adalah seorang keturunan Lewi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat asal usul Bani Korah ini bisa lihat di Bilangan 16, Tawarik 6. Nah, di sini Bani Korah ini bertugas sebagai penyanyi dan pelayan musik di Bait Allah. Nah, jadi dia ini bukan orang awam yang biasa-biasa, tetapi dia terbiasa di rumahnya Tuhan, melayani Tuhan. Nah, mereka hidup dengan Allah, ibadah, pujian dan hadirat Allah. Jadi Bani Korah ini dekat dengan Tuhan. Dia tinggal di dalam rumah Tuhan. Nah, namun di sini kita melihat masalah yang sedang terjadi sampai di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah? Nah, berarti kita tahu keadaan Bani Korah waktu itu dalam keadaan yang tertekan, gelisah. Nah, kenapa dia bisa mengalami semua ketertekanan itu? Nah, ini karena ancaman musuh, celaan musuh. Tadi dikatakan siang malam orang-orang berkata, di mana Allahmu? Nah, jadi orang mencela dia, musuh-musuh mencelah Bani Korah, peperangan, kekacauan dalam kondisi yang tidak baik. Keadaan Bani Korah tidak baik-baik saja. Nah, oleh karena masalah itu, sebagian Lewi, keturunan Bani Korah itu dipisahkan dari Yerusalem, dibawa ke, dikatakan tadi di ayat 7, dia itu di pegunungan Hermon. Nah, ini itu di Israel Utara. Jadi jauh dari Yerusalem. Nah, masalah yang benar-benar Bani Korah sedang rasakan adalah dia sedang merasa jauh dari Bait Allah. Nah, biasanya dia tinggal di Bait Allah, tiba-tiba jauh. Nah, mungkin secara fisik kita melihat dia ini jauh, tetapi dari setiap yang dituliskan dia mau berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, di sini dikatakan Mazmur 42 ayat 12, perkataan Bani Korah, jiwa yang tertekan. Nah, tekanan batin. Nah, ini adalah kondisi berat di mana seseorang merasa sangat stres, cemas, frustasi atau putus asa akibat beban masalah yang dipendam berlarut-larut. Jadi dia itu di sini itu sangat-sangat stres, Bapak Ibu. Nah, tertekan di sini kalau di dalam Ibrani itu sakah, artinya merunduk, jatuh, tertekan sampai ke bawah. Jadi Bani Korah pada saat ini, kegelisahan yang sedang dialami, ketertekanan itu, dia bukan hanya tertekan biasa, tetapi sampai merunduk, jatuh ke bawah. Dia sampai sangat-sangat lemah pada waktu itu. Nah, dan dikatakan juga gelisah. Nah, kata gelisah di sini perasaan yang tidak tenang, cemas, khawatir, gundah gulana yang menyebabkan pikiran di dalam Bani Korah itu berisik. Jadi banyak sekali suara-suara yang membuat Bani Korah ini gelisah dalam dirinya. Nah, di sini gelisah artinya dalam bahasa asli itu bergolak tidak tenang. Jadi kita tahu bahwa keadaan Bani Korah sedang tidak baik-baik saja. Dia dalam keadaan tertekan dan gelisah. Nah, seringkali kita juga menghadapi apa yang Bani Korah alami. Nah, kalau Bani Korah aja, seorang yang tinggal di Bait Allah bisa gelisah, bisa tertekan sampai merunduk, jatuh, apalagi kita. Jadi jangan heran kalau ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan di mimbar, pelayan-pelayan Tuhan itu sedang gelisah, khawatir, tertekan. Jangan heran, karena itu juga dialami Bani Korah waktu itu. Nah, di sini Bani Korah itu tertekan bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran, tetapi karena jarak. Dia itu lagi jauh dari Bait Allah. Jadi Bani Korah tertekan waktu itu. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa seorang Bani Korah aja gelisah. Dia itu dari kecil udah keturunan Lewi, tinggal di rumah Tuhan, bisa khawatir, bisa gelisah. Nah, jadi kalau hari ini kita pun lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, itu wajar. Gelisah, khawatir, frustasi, kadang stres.
jadi angka 3, masih angka 12. Nah, kalau udah jadi angka 3, masuk rumah sakit jiwa. Nah, itu karena apa? Berusaha sendiri setiap waktu, berusaha sendiri. Tetapi kita belajar dari Bani Korah, di saat yang dia alami, dia mau berharap kepada Tuhan. Nah, di sini saya mau membagikan bagaimana kita mengatasi tekanan dan rasa gelisah. Nah, yang pertama, berbicara pada jiwa kita, bukan dipendam. Berbicara pada jiwa kita. Kalau hari ini lagi gelisah atau lagi ada masalah dalam diri kita yang kita lagi lemah, ajak jiwa kita ngomong. Jangan orang aja kita ajak ngomong. Kita juga perlu ajak jiwa kita ini bicara. Katakan, "Hai jiwaku, kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu cemas? Kenapa kamu khawatir?" Nah, kadang kita itu ketika teman kita curhat, kita dengar, kita ajak ngomong, kita kuatkan, lupa ternyata kita juga butuh ajak ngomong. Tapi bukan jadi orang gila ya. Udah ngomong sendiri terus, nggak perlu lagi orang datang ketawa-ketawa sendiri. Nah, itu dihindari. Maksudnya di waktu-waktu yang tepat kita ajak jiwa kita berbicara. Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Nah, jadi yang pertama, ajak jiwa kita itu berbicara. Nah, karena itu yang dilakukan oleh Bani Korah. Dia ngomong sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Dia nanya sama jiwanya, kenapa? Di dalam jiwanya itu ada rasa gelisah, cemas pada waktu itu. Nah, banyak masalah yang menumpuk, banyak keadaan yang tidak membaik. Di situ kita bisa ajak diri kita, jiwa kita. Dan ketika kita ajak jiwa kita, jangan cuma ajak ngomong, "Jiwaku, jiwaku," tapi nggak datang sama Tuhan. Nah, di sini Bani Korah berbicara kepada jiwanya sambil mengarahkan dirinya berharap kepada Tuhan. Kalau kita cuma ajak diri kita ngomong, itu yang saya bilang itu, angka 3 itu, stres berat. Karena apa? Nggak ada solusi apa-apa, cuma ajak, "Iya Lince, kamu harus kuat." "Nggak apa-apa Lince." "Hai jiwaku, kenapa kamu lemah?" Udah sampai situ aja, stop. Ada solusinya? Tidak, tetap aja kayak tadi. Tapi kalau kita bilang, "Hai jiwaku, ayo kita berharap sama Tuhan." Perintahkan jiwa kita untuk berharap sama Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, akui kepada Tuhan dengan jujur. Nah, akui kepada Tuhan dengan kejujuran. Nah, Bani Korah itu nggak menyembunyikan apa yang sedang dia alami. Dia nggak bohong-bohongan, nggak pakai topeng dia kepada Tuhan. Tapi apa yang sedang menjadi masalah dalam dirinya, dia ceritakan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Nah, artinya kalau kita lagi dalam keadaan tidak baik, jangan takut-takut datang sama Tuhan. Tuhan itu sahabat, dia orang tua kita, dia raja kita yang akan menolong kita. Nah, jadi penuh dengan kejujuran. Kalau kesesama harus pakai topeng, jangan semua kita ceritakan, nanti menyebar seluruh dunia. Tapi kalau kita cerita sama Tuhan, kalau kita ungkapkan kepada Tuhan, cuma Tuhan yang tahu. Dan kita harus tahu bahwa hanya Tuhan yang setia bersama kita. Jadi akui kepada Tuhan dengan kejujuran. Kita katakan, "Tuhan, kalau emang lagi lelah, Tuhan aku lagi lelah, aku takut." Kalau memang lagi kosong, kita merasa lagi kosong, kita hubungan kita dengan Tuhan, kita katakan, "Tuhan, aku lagi kosong." Ini bukan menandakan kita itu bukan orang yang tidak punya iman, tetapi ini menandakan bahwa kita punya kejujuran di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, berharap kepada Tuhan bukan ikut kata perasaan. Nah, kadang kita pasti sering dengar ini, ikuti kata hatimu. Kalau udah ikuti kata hatimu, percaya sama dirimu, jadilah dirimu sendiri. Itu seperti kayak bagus sebenarnya kata-katanya ya, ikuti kata hatimu. Karena ya kan masalahku, apapun nanti dikatakan orang, kalau itu nggak nyambung sama aku, nggak kulakukan, betul kan? Nah, tapi ikuti kata hatimu, jadilah dirimu sendiri. Itu menentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ikutilah firman Tuhan, ikuti perkataannya Tuhan.
Ketika orang lain katakan ikuti perasaanmu, ikuti kata hati, kita mau bilang aku mau ikut Tuhan. Amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya Tuhan satu-satunya. Jangan ikuti kata hati kita kalau itu menentang suara Tuhan. Tapi Tuhan bisa taruh sesuatu di hati kita, itu firman Tuhan, itu kita kerjakan. Tapi kalau itu cuma logika kita, apalagi kata orang, kata hati kita aja jangan dengarin, apalagi kata orang yang mau menyesatkan kita. Tolak dalam nama Yesus. Amin. Nah, yang keempat, bersyukur saat tidak sesuai harapan kita. Nah, Bani Korah belum keluar dari masalah, Bapak Ibu Saudara. Dia masih dalam keadaan tertekan, makanya dia bilang, mengapa engkau tertekan? Dia masih tertekan ini, belum ada jalan keluar. Tapi dikatakan di ayat 12 tadi, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Nah, artinya kondisi yang sedang dialami Bani Korah ini tidak membuat dia itu tidak bersyukur kepada Tuhan. Ini susah dilakukan. Aku aja pun susah merasa melakukannya. Kalau disuruh bersyukur di tengah-tengah keadaan tidak baik-baik saja, itu susah Bapak Ibu, sangat sulit. Karena gimana ya? Kita lagi ada dalam masalah, dalam tekanan, kita disuruh bersyukur. Aduh, kalau logika manusia ini tuh kayak pembodohan. Tetapi kita mau melihat kalau di dalam firman Tuhan, di tengah-tengah dalam keadaan tidak baik itu, kita mau bersyukur. Jangan menunggu hidup kita baik-baik dulu baru bersyukur sama Tuhan. Jangan tunggu masalah kita selesai dulu baru bersyukur sama Tuhan. Tapi saat ada masalah dalam tekanan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Amin. Kalau bersyukur ini bisa kusaksikan sedikit kesaksian Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Ditelepon mama bapakku aku, katanya ini kakekmu udah sakit kanker. Gimana ini katanya kan? Nah, saya bingung. Kan aku bukan dokter. Kenapa ditelepon ke aku? Itu maksudku. Tapi dia bilang doakan. Kata mamaku, di Medan itu semua dokter waktu itu 23 rumah sakit dihubungin, gak ada yang mau terima kakek. Bayangkan 23 rumah sakit besar gak mau terima kakekku itu. Entah apa gak tahu. Nah, udah gitu mamaku bilang lagi, kan tadi bilang sakit kanker kakekmu, 23 rumah sakit gak terima dia. Terus karena keluarga aku belum kakekku ini juga belum orang yang kenal sama Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan, dia itu berharap langsung ada mujizat. Jadi aku bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan, kalau ini nggak diterima dokter, pasti nanti bilang kakekku itu ini pendeta abal-abal. Gak mau lagi nanti dia datang ke gereja Tuhan. Gak mau nanti dia bertobat. Tolong aku Tuhan. Cuma nangis sama Tuhan. Terus gimana mak? 4 hari kemudian telepon, belum ada katanya lagi. Aku bersyukur Tuhan, tolong Tuhan. Bersyukur kali aku sama Tuhan. Aku bilang, nah. Terus ditelepon lagi, gimana mak? Aku bilang, belum ada katanya. Aku bilang sama kakekku dengan perkataan iman aja, kalau kakek mau diterima dokter, datang ke gereja. Aku bilang, karena dia nggak pernah mau ke gereja Bapak Ibu, nggak pernah mau menginjakkan kakinya ke gereja. Aku bilang, kalau mau ditolong Tuhan datang ke gereja, jangan suruh cuma pendeta aja yang ngomong berdoa. Kamu sendiri harus ke gereja. Aku bilang. Hari Minggu itu langsung dia ke gereja. Dia ke gereja, langsung diterima dokter. Ajaib Tuhan. Langsung datang dokter bilang, datang aja ke rumah sakit Teguh, Murni Teguh katanya di sana. Oh, diteleponnya. Aku tanya, gimana pulang ke gereja tadi? Iya, rumah sakit tadi udah diterima kan? Tapi aku nggak mau ke rumah sakit katanya. Gimana ini? Kok nggak mau ke rumah sakit? Aku bilang, dia bilang. Gimana pula? Walaupun aku ke rumah sakit udah stadium 3, aku ini mati lagi cuma bisa katanya. Jadi udahlah biarkanlah rumah sakit itu. Kupikir ngapain aku kemarin berdoa, ujung-ujungnya dia nggak mau ke gereja. Tapi ternyata
Amin. Kita punya Tuhan yang berkuasa sama dari dulu sampai sekarang. Itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Ketika kita punya Tuhan yang tidak berubah. Siapa di sini pernah lihat manusia nggak berubah? Pasangannya sendiri pun berubah. Pacaran sampai nikah ada perubahan. Nah, punya anak semakin berubah. Itu karena aku lihat di rumahku, makanya aku tahu. Jadi, nggak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak berubah selain Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita mau hari ini berkata bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang tetap sama, Tuhan yang tidak berubah. Kesimpulannya, jiwaku tertekan, hatiku gelisah, imanku lelah, tapi firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Jika Bapak Ibu, teman-teman hari ini keadaannya belum berubah, kita punya Tuhan yang sangat menolong kita. Puji Tuhan, saya undang pemain musik untuk kita nyanyikan satu lagu.
firman-Mu yang boleh kami terima malam hari ini menguatkan kami, mengingatkan kami untuk bagaimana kami di saat kami menghadapi persoalan, permasalahan, tekanan, kami tetap berpengharapan kepada-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya sungguh kehidupan kami semua dalam rencana Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami punya Allah yang luar biasa. Iman kami terus Tuhan bangkitkan ketika kebenaran firman ini disampaikan bagi kami. Kami terus menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman itu di dalam kehidupan kami. Memberkati hamba kebenaran firman-Mu. Saudari Lince yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini. Urapi dia terus Tuhan Yesus. Berkati dia, pelayanannya Tuhan berkati. Teguhkan terus panggilannya sebagai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Saatnya kita akan membawa pokok-pokok doa kita hari ini. Ada 3 pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk Om Bapak Ibu Gembala dan keluarga, begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus yang beracara penuh dalam kehidupan mereka, bahkan dalam pelayanan hidup mereka. Begitu juga yang kedua, kita berdoa untuk Paskah anak yang akan berlangsung hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati juga dalam setiap persiapan yang dipersiapkan oleh setiap guru sekolah minggu yang ada. Tuhan mampukan segala sesuatunya. Begitu juga yang ketiga, kita akan berdoa untuk kita rindu untuk berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang ada di sini, pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, supaya Tuhan memampukan kita bahkan dalam setiap yang terjadi di dunia ini. Mungkin banyak hal yang mempengaruhi kita, mempengaruhi pelayanan kita, tapi bawalah diri kita untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Kita memiliki kekudusan hati yang terus terjaga untuk guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama dan kedua, nanti dengan kasih saya minta untuk Bapak Jino untuk memimpin kita dalam doa. Begitu juga yang ketiga, untuk seluruh pelayan, bahkan nanti kita akan menutup ibadah ini, diminta dengan kasih Bapak Martin memimpin
Engkau baik, Engkau sungguh baik. Menerima berkat kebenaran firman-Mu. Kembali Tuhan, jadi kekuatan kami, dasar kami kembali untuk berharap, yaitu Engkau Tuhan. Saatnya kami membawa doa-doa kami, doa syafaat kami. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala tempat ini Tuhan. Bapak, Engkau sudah memilih mereka. Engkau sudah memberkati kehidupan mereka untuk dapat menjadi gembala di tempat ini. Bukan suatu pekerjaan yang mudah Tuhan, dan untuk dapat memimpin jemaat di tempat ini Bapak. Dengan segala problema, pergumulan hidup, masalah hidup yang ada saat-saat ini, mereka menjadi pemimpin di gereja ini Bapak. Menjadi perpanjangan suara-Mu Tuhan untuk gereja kami. Tuhan, kuatkan mereka selalu. Bila Roh Kudus yang menyertai kehidupan mereka, yang memampukan mereka, yang memberikan mereka hikmat, pengertian, pengetahuan di dalam-Mu Bapa, sehingga mereka boleh melakukan ini semua hanya karena kuat kuasa dari Roh Kudus yang menopang kehidupan mereka, untuk mereka selalu giat dalam pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan, mengembalakan domba-domba-Mu yang ada Bapa. Tuhan tolong kuatkan mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kami yakin percaya Tuhan yang mencukupkan Bapak. Tuhan berkati keluarganya, anak-anaknya. Biarlah semua ada penyertaan. Apapun tugas fungsi tanggung jawab dia juga Tuhan di organisasi, Tuhan berkati. Kalau ini semua selaras dan menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati dia. Dimanapun dia berada, dimanapun dia memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang kuatkan selalu. Sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati selalu. Kami berdoa buat Oma Gembala senior kami. Di umurnya yang sudah sangat lanjut, bukan suatu perkara yang mudah, bahkan untuk sampai ke bait-Mu Tuhan, dia mengorbankan segala-galanya. Karena kami tahu, kami yakin dan kami percaya kekuatannya tidak seberapa. Tapi kalau kami boleh melihat beliau ada di tempat ini, beribadah, bersekutu bersama-sama dengan kami, itu suatu anugerah daripada-Mu Tuhan. Kami melihat Oma Gembala kami boleh ada bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, memberi teladan bagi kami, untuk kami pun sampai masa tua kami terus memuliakan, melayani dan memuliakan Tuhan. Kuatkan dia selalu Bapa. Di umurnya yang sudah sangat lanjut, kuatkan dia selalu. Dan Roh Kudus yang menguatkan dia, memulihkan dia, apapun Tuhan, biarlah dia mendapat kekuatannya hanya daripada-Mu. Tuhan tolong keluarganya, anak-anak, cucu-cucunya, semua dalam lingkup kasih karunia Tuhan, diberkati, dicukupkan, apapun yang menjadi kebutuhan. Terima kasih dan puji-pujilah. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan, pekerja-pekerja yang ada yang Kau titipkan di gereja. Tuhan, Kau yang paling tahu menjadi kebutuhan mereka. Mereka adalah hamba kebenaran firman. Mereka adalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang kuatkan mereka selama mereka ada di tempat ini. Biarlah Tuhan kuatkan mereka. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada masalah, tapi biarlah mereka hanya melihat kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan. Tuhan tolong apapun jadi kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan. Kami yakin percaya Tuhan
Tuhan yang akan menyertai, memelihara, dan melindungi mereka selama mereka ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama Yesus. Kami juga berdoa buat program Paskapelnam Tuhan, acara Paskapelnam yang akan diselenggarakan. Biarlah kiranya Tuhan tolong. Biarlah semua dalam kendali dan kehendak Tuhan. Panitia yang sudah dibentuk, dana yang dibutuhkan, biarlah Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Tuhan yang memampukan mereka untuk dapat melakukan pelayanan ini Bapa, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terpenting, anak-anak ini boleh mengenal Engkau Tuhan, boleh mengalami Engkau, mereka boleh bersuka cita karena kasih-Mu yang melingkupi kehidupan mereka. Mereka boleh merayakan Paskah ini dengan penuh sukacita. Biarlah segala sesuatu kami serahkan semua dalam tangan. Bahkan hamba kebenaran firman-Mu juga Tuhan berkati. Kami yakin percaya apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan akan suarakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Semua dalam kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yesus kekasih jiwaku.
GPDI Barito ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, hadirat-Mu tetap ada. Tidak ada satupun yang Kau lewati Tuhan. Kuduskan setiap kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang sudah disampaikan lewat mimbar-mimbar yang ada, baik di umum, di wadah, kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan kosong. Dia akan menyatakan salah kami, Dia akan memperbaiki kelakuan kami, Dia akan mendidik kami dalam segala kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau lihat pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Kami tadi sudah mendengar firman-Mu, bagaimana Bani Korah, mereka rindu untuk tetap ada di bait-Mu. Sekalipun ada banyak tantangan, tekanan, persoalan, kami berdoa kepada-Mu Allah Roh Kudus, kekuatan Allah tetap ada buat semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini, baik di wadah, di umum Tuhan. Kami mohon kekuatan Allah, kekudusan Allah, urapan yang baru ada Tuhan, sehingga kami boleh melihat dalam setiap ibadah kami ada revival, ada kebangunan rohani, ada kemenangan, ada terobosan, ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Ini jeritan hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau dengarkan kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kami minta kepada-Mu Bapa. Kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Kami minta yang baik. Kami percaya Engkau setuju dengan semua permintaan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tolong Tuhan, tolong jangan pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja ini ada di dalam intimidasi, ada di dalam tekanan, ada di dalam kekerasan. Tapi biarlah, oh Kau bangkitkan semangat yang baru, semangat yang mulai Tuhan. Buruh-buruh yang sudah mulai padam, oh bangkitkan malam ini Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tidak berubah. Kami adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan buat selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Roh Kudus, Engkau saat ini melawan setiap pribadi-pribadi dari para pelayan-pelayan-Mu. Bahkan mulai dari hamba-Mu, gembala sidang, sampai setiap kami yang ada. Kami ada di dalam lawatan Allah Roh Kudus. Tolong kami, berikan roh yang baru dalam kehidupan. Perbaharui terus Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kami, khususnya bagi gereja lokal kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau sementara menyempurnakan gereja-Mu menjelang Engkau datang kembali melalui gereja lokal yang ada yang Kau tempatkan kami. Engkau sementara memproses dan memulihkan setiap kami. Tolong Tuhan, tolong pelayan-pelayan-Mu. Biarlah dalam setiap pelayanan kami berdiri bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kuat dan gagah kami,
dikerjakan dengan kekuatan daripada Roh Allah sendiri, sehingga segala hormat kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Tuhan. Sebab segala kemampuan kami, segala kebisaan kami, itu semua datangnya daripada Tuhan. Dan kami kembalikan segala hormat pujian hanya bagi Yesus Tuhan, Kepala gereja kami. Kami serahkan juga ibadah wadah yang ada sepanjang minggu berjalan, bahkan sampai hari Minggu mendatang ibadah raya yang ada. Kami mohon malam ini setiap pribadi pelayanmu yang sudah ditunjuk untuk melayani, baik di wadah-wadah yang ada sampai di ibadah raya, Allah Roh Kudus, Engkau melihat mereka satu persatu. Tidak ada yang luput dari perhatianmu. Kalau ada di antara pelayanmu mungkin yang tidak berkenan di hadapan, malam hari ini kami mohon ampun kepada-Mu. Dan kami mohon Allah berperkara dengan mereka semua. Ingatkan akan kemurahan-Mu. Ingatkan mereka akan karya salib-Mu yang sudah mengerjakan perkara yang ajaib dalam hidup mereka. Hidup mereka bukan milik mereka lagi, Tuhan. Mereka sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu biar mereka ingat akan kasih-Mu yang besar itu, Tuhan. Supaya mereka boleh kembali kepada panggilan yang benar, kepada cinta mereka yang semula kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih banyak, Pak. Malam hari ini juga hamba berdoa buat setiap pribadi yang datang malam hari ini. Hamba tidak tahu kondisi setiap kami. Mungkin kami ada dalam tekanan, mungkin kami ada dalam tindisan, dalam himpitan kesesatan. Tapi kalau firman-Mu tadi sudah datang, biarlah kami berkata seperti Raja Daud juga berkata di Mazmur yang lain, bangkitlah hai jiwa. Biar kami katakan itu dengan penuh harapan kepada-Mu, dengan penuh ucapan syukur, sebab kami percaya kami menyembah Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau akan mengerjakan yang terbaik bagi kami semua, seturut dengan rencana kehendak dan waktu Tuhan bagi setiap kami. Mari Tuhan, tolonglah Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu malam hari ini, Engkau menolong, Engkau menjawab, Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka semua. Berterima kasih Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani malam hari ini. Engkau melihat Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Apa yang mereka sudah kerjakan, sekecil apapun, dengan segala keterbatasan mereka, Bapa, hamba percaya Engkau melihat, Engkau membalas, memberkati, dan Engkau memakai mereka lebih hari, lebih lagi dalam pelayanan mereka yang lain. Terima kasih banyak, Pak. Kami bersyukur, Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan kemenangan yang daripada. Dan sepanjang malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan ada menyertai kami mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri doa ini dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat